penanganan sepsis dalam kehamilan ya. Oke, ini konten yang mungkin nanti akan kita bicarakan tentang sepsis maternal itu apa, screening dan diagnosis sepsis, tata laksana sepsis maternal dan kesimpulannya. Oke, pendahuluan. Sepsis itu sebagai penyebab kematian ibu. Jadi sepsis adalah penyebab utama ketiga kematian ibu. Sebagian tadi kita sudah tahu ya bahwa yang pertama adalah preeklamsia, hipertensi, yang kedua perdarahan, yang ketiga infeksi ternyata. Yang ketiga infeksi. Nah, infeksi ini kalau tidak ditangani akan menjadi sepsis ya. Sebagian kenapa penyebab ketiga adalah kematian ibu, karena kebanyakan pasien itu tidak ada keluhan. Tidak merasa itu sebuah keluhan gitu ya, tiba-tiba menjadi berat. Biasanya sepsis itu kan keluhannya demam ya, jadi menurunkan kewaspadaan adanya sepsis. Lalu sepsis itu juga memulai peranan penting luaran maternal yang parah. Di antara pasien yang meninggal, sebagian besar mengalami keterlambatan penanganan dan keterlambatan peningkatan pelayanan. Jadi bisa saja dia sudah ada di bidan, sudah ada di dokter, ya sudah ada di rumah sakit, nggak apa-apa nih. Nah ternyata setelah pemeriksaan laboratorium, evaluasi dalam 6 jam pertama terjadi perburukan sehingga penanganannya terlambat. Faktor resiko kebidanan dikaitkan dengan sepsis pada ibu, nanti kita terangkan lebih lanjut. Kalau sudah ditegakkan diagnosis, ini sepsis nih di puskesmas ya, di dokter praktek, di rumah sakit pun 73% pasien diterapi dengan antibiotik yang tidak adekuat ya. Antibiotiknya bukan berarti ya. Ada beberapa orang yang ternyata resisten terhadap antibiotik ya. Misalnya mohon maaf, misalnya demam, batuk, pilek, sering banget minumnya amok, pilek, demak, amok ya. Jadi apa yang terjadi? Resisten dia dengan amoxicillin. Mungkin sekarang puskesmas ganti jadi cefadroxil, resisten dia sama cefadroxil. Nanti ganti lagi apa, cefixim ya, mudah-mudahan ya tidak resisten lagi. Oke, insidensinya di Amerika Serikat antara 13% dari semua kematian ibu. Jadi cukup besar ya. Di Inggris dan di Irlandia, sepsis adalah penyebab kematian yang dilaporkan di hampir 25% dari semua kematian ibu. Jadi di Amerika 13%. Dan berdasarkan studi, insidensi sepsis terkait kehamilan berkisar antara 9 hingga 49 per 100.000 persalinan, itu banyak ya. Jadi perlu kita ketahui ya. Nah, definisi sepsisnya itu di 2016 itu diperbarui, di mana peredaran darah yang parah termasuk bagian dari sepsis ya. Juga sepsis didefinisikan oleh Society of Clinical Care Medicine dan Europe Society of didefinisikan sebagai kondisi yang mengancam jiwa akibat disfungsi organ dari infeksi selama kehamilan. Nah, kita ambil dari WHO. Definisi sepsis maternal adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa berkaitan disfungsi organ yang disebabkan oleh infeksi yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan, masa nifas, atau pasca keguguran. Jadi ketika kita penanganan sepsis pada kehamilan, jadi kita nggak bisa tuh setelah persalinan, masa nifas, pasca keguguran, ternyata sangat berpengaruh sepsis tersebut. Jadi sebaiknya tidak lagi menggunakan istilah infeksi maternal, sepsis puerperalis ya, biasanya karena misalnya ya, karena mengandung makna yang kurang tepat dan penanganannya terlambat. Patologi respon inflamasi tubuh terhadap toksin bakteri, sitokin dan imunomodulator yang diproduksi dalam tubuh. Si
ini akan menimbulkan proses kritis yang berdampak pada beberapa sistem organ. Apalagi apabila infeksi ini tidak tertangani dan berlanjut, respon inflamasi ini akan menyebabkan kerusakan organ, shock sepsis hingga kematian. Nah, kerusakan organ akibat sepsis itu bisa karena di sistem organ, sistem saraf pusat, ya perubahan tingkat kesadaran. Jadi dia tidak komposmentis lagi, ya. Kardiovaskular, terjadi hipotensi, ya, atau disfungsi miokard. Di paru, ya ARDS, ya, akut respiratory distress virus paralitik. Di sistem hepatik, kegagalan hepar, saluran kemih, oliguri, ya, pipisnya kecil, pipisnya sedikit, ya, atau gagal ginjal akut, ya. Sistem hematologi, trombositopenia atau DIC, ya. Terus sistem endokrin, disfungsi adrenal dan resistensi insulin. Dan mekanisme dan faktor resiko host yang tidak teratur terhadap infeksi yang menyebabkan kerusakan organ. Faktor resiko kebidanan bisa termasuk seksi sesaria, kehamilan multiple, produk konsepsi yang tertinggal, ya. Faktor non obstetrik meliputi penyakit domestik, ya. Nah, ini sumber infeksinya, ya. Paling sering penyebab sepsis di obstetrik, ya. Sebelum partus, ya, sebelum partus itu abortus septik, ya. Jadi gugurin kandungan yang tidak bersih, ya. Jadi dia orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Terus chorioamnionitis, ya. Kalau misalnya postpartum bisa endometritis, ya, endometritis atau bisa juga metritis, ya. Itu juga bisa mengakibatkan sepsis atau infeksi luka bisa luka di mana saja, itu bisa menjadi sepsis. Untuk non obstetrinya bisa karena infeksi pneumonia, appendicitis, ya, atau postpartumnya karena infeksi saluran kencing, pneumonia, gastrointestinal. Pneumonia ini menjamur, ya, istilahnya sudah menjadi penyakit masyarakat. Jadi jika ada di tetangga, keluarga yang punya batuk lama, ya, bisa saja dia TB, bisa juga dia pneumonia, ya. Mikroorganisme yang paling sering ditemukan pada pasien sepsis maternal. Screeningnya gimana? Cara mendiagnosis sepsis maternal? Belum ada satu kriteria ideal yang secara sederhana dapat mendiagnosis pasien sepsis secara akurat, ya, nggak ada. Belum ada yang ini akurat nih sepsis, enggak. Yang penting adalah tata laksana yang cepat dari tools-tools yang ada, gitu. Jadi beberapa tools yang ada seperti Modified Early Obstetric Warning System, ya, Sepsis in Obstetric Score, Quick SOFA Modified Prophylaxis, The California Maternal Quality Care Collaborative Step Process. Ya, masing-masing ini masih punya kelebihan dan evaluasi bedside serial diperlukan untuk mendeteksi kecenderungan tanda-tanda vital yang cepat. Nah, terus penting untuk penanganan tanda-tanda disfungsi organ saat mencurigai infeksi seperti tadi, ya, tanda-tanda misalnya gangguan kesadaran, hipotensi, terus oliguri dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pilih salah satunya, SOFA score aja yang digunakan untuk evaluasi disfungsi organ. Ya, nih SOFA score dipengaruhi oleh kehamilan khusus. Quick SOFA mengidentifikasi SOFA, ya, mengidentifikasi pasien berisiko tinggi, tetapi tidak disesuaikan untuk kehamilan. Variabel seperti tekanan darah sistolik dan perubahan status mental diperlukan dalam evaluasi SOFA. Nah, ini dia SOFA, ya. Pertama kita bisa nilai dari respirasi, PaO2, VO2. Mungkin agak kurang paham nih kalau di puskesmas begini kan, lebih dari 400 mm Hg gimana cara ngitungnya, ya kan? Nah, ini memang ini untuk perhitungan di ICU, ya. Lalu koagulasinya ini akan meningkatkan sepsisnya ringan, sedang atau berat, ya. Ini trombosisnya lebih dari 150.000, kurang dari 150.000,
kurang dari 100, kurang dari 50 sampai kurang dari 20 ya. Lalu hepar ini bilirubinnya kita cek ya. Terus kardiovaskular MAP-nya ya 70 mm/Hg kurang dari 70 ya. Dopamin kurang dari 5 mikrogram per menit atau dopamin dosis berapapun ya. Ini udah dikasih dopamin ya. Jadi ini istilahnya ini sudah masuk ICU nih. Kalau udah kayak gini nih, dan nadinya misalnya sudah 50, itu kan biasanya udah pemberian dopamin ya untuk meningkatkan nadi ya. Nah, kalau sudah ada pemberian dosis seperti ini, maka sebenarnya ICS-nya ya kesadarannya ya kita hitung ya berapa, dan ginjal juga kita hitung. Nah, vaskes pertama nih, ini Sofa gimana ngitungnya ya kan, nggak bisa terhitung semuanya gitu. Makanya ketika mendiagnosis sepsis, pastikan saja dia setelah hamil ada demam. Kalau tidak ada demam, pastikan dia tensi tinggi. Tadi yang tanda-tanda kehamilan ini, tanda-tanda ini kerusakan organ ya, dia gelisah ya, habis tensi gelisah, ada hipotensi sampai hipotensi ya. Terus ada juga nadinya cepat, dia nadi tinggi ya, nadi tinggi. Jadi bukan hanya dari tensinya saja, di paru dia sesak, ada nyeri dari bagian perut ya, pipisnya sedikit ya, trombositopeni ya, nanti diperiksa kan di lab di fase pertama masih bisa dilakukan ya. Jadi tanda-tanda keluhan dari sistem organ ini yang merupakan sebuah kesehatan tenaga medis yang ada di tempat untuk melakukan sistem rujukan ya, sistem rujukan. Jadi kalau udah ngomongin sepsis dengan infeksi berat, kita tidak bisa lagi membicarakan ini rawat jalan, tapi rawat inap ya dengan infeksi berat. Nah, nanti ketika dia memang jadi sepsis, dia akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam 1 jam pertama dengan diagnosis sepsis, kita akan melakukan kultur dan pemberian serum laktat ya. Terus udah gitu pemberian antibiotik broad spectrum dan pemberian terapi cairan 30 ml per kilogram dari kristaloid sampai MAP lebih dari 65 mmHg ya. Lalu dilanjutkan dengan pemberian norepinephrine jika MAP kurang dari 65 mmHg. Terus low dose steroid hidrokortison dan pemberian penetanaan Ronsen ya, Ronsen. Lalu pemberian kalau misalnya dia masih hamil ya, berarti evaluasi fetal monitoring ya. Terus pemberian steroid untuk pematangan paru ya. Terus selanjutnya adalah pemberian feeding enteral ya, jadi masuk dengan pemberian makanan ya, dan pemberian profilaksis DVT dan menghindari hiperglikemi di atas threshold ya. Setelah dia ini kata-kata yang tadi ya, apa langkah berikutnya? 3 jam apabila diagnosis sepsis tanpa ada tanda shock, 1 jam apabila diagnosis sepsis dengan disertai tanda shock. Yang tadi ya, jadi mungkin screennya harusnya sebelum pemeriksaan kultur, pemberian antibiotik, inisiasi terapi cairan. Itu 3 yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi di puskesmas, di PMD ya, pasien habis lahiran, demam, serut, berbau ya, demam, kesadaran yang menurun, itu langsung infus, kasih cairan. Kalau nggak ada antibiotik, kasih antibiotik oral aja ya. Langsung siap-siap untuk dirujuk dengan diagnosis sepsis. Tidak apa-apa, memang betul nanti akan ditata laksana lebih cepat di rumah sakit, karena
omongan sepsis itu kita tadi bukan dirawat jalan, tapi dirawat inap dan ICU sampai antibiotik yang bisa dilakukan pemberiannya di puskesmas atau di fase pertama ya. Jadi kalau misalnya dia nih korioamnionitis kan, kalau misalnya kehamilan kan korioamnionitis nih, nah siapin ampicillin sama gentamicin ya, atau metronidazole nih ya, ampicillin, gentamicin, sebut triple drugs ya, triple drugs ini harus diberikan. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien dengan metritis ya, perimetritis, HPD infektif, itu saya akan melakukan pemberian triple drugs ya, ampicillin, gentamicin, metronidazole. Tapi biasanya di rumah sakit itu adanya ceftriaxone, jadi nggak apa-apa kita beri ceftriaxone, gentamicin dan metronidazole. Terapi cairan, berikan terapi cairan ya. Cairannya apa sih dok? Kristaloid, RL. Dalam 3 jam pertama sebanyak 1-2 liter pada pasien sepsis dengan gejala hipotensi atau tanda hipertensi ya, misal nadinya kecepatan ya, terus udah gitu tensinya turun, itu langsung. Pemberian HES gelatin ini meningkatkan resiko akut kidney disease dan kematian. Tidak direkomendasikan untuk resusitasi cairan pada sepsis pada kehamilan atau postpartum. Jadi ingatnya kristaloid aja, cairan kristaloid ya, jangan cairan koloid ya pemberian. Lalu obat-obat lain seperti vasopresor, inotropik ya, dengan digunakan pada pasien hipotensi yang tidak responsif dengan cairan, tidak membutuhkan resusitasi cairan dengan edem paru misalnya ya. Tujuan vasopresor adalah memicu vasokonstriksi pada sirkulasi sistemik yang berdilatasi secara patologis serta mempertahankan perfungsi yang adekuat. Kita ketahui bahwa ibu hamil itu ada vasodilatasi. Nah, ketika vasodilatasinya terlalu besar, maka akan menghambat untuk sepsis ya. Pemberiannya norepinefrin ya, norepinefrin. Oke. Terus son ya 200 mg per hari ya untuk 7 hari. Nah, pada pasien yang stabilitas hemodinamiknya tidak dapat tercapai dengan vasokonstriktor, loh kok nggak bisa nih kita kasih hidrokortison ya. Kemungkinan terjadi ada kegagalan antrenal. Lalu pencegahan tromboembolisme vena itu pada pasien-pasien sepsis bisa terjadi sebesar 37%. Biasanya pemberiannya dengan heparin, tapi nggak mungkin ini diberikan di puskesmas atau vaskes pertama toh. Nah, dan insulin, karena pada sepsis kadar glukosa itu biasanya meningkat. Dan itu udah nggak bisa kasih metformin lagi ya, nggak bisa tuh. Kita pemberiannya dengan insulin. Lalu kapan persalinan dilakukan pada kasus sepsis maternal? Nah, bukan merupakan indikasi segera dilakukan persalinan. Misalnya datang dirujuk dengan sepsis, ini bakal dilahirin langsung, enggak? Ya, kita obatin dulu, ya. Kita obatin dulu. Nah, keputusan untuk melahirkan janin berdasarkan pertimbangan usia kehamilan serta kondisi ibu dan janin, misal sekilo, wah, dilahirkan apa? Berikan triple drugs, berikan cairan, berikan pematangan paru, ya kan? Kortikosteroid, ya. Nah, kalau misalnya gula darahnya tinggi, berikan insulin, ya kita evaluasi, ya. Nah, dia akan berdampak nggak pada kebaikan ibu dan janinnya. Nah, kalau misalnya terjadinya infeksi dari intrauterin, ya misalnya chorioamnionitis atau KPD infektif, ya dia rembes, terus KPD-nya berubah warna,
demam, nadinya langsung meningkat. Itu ada kesimpulan ya. Ada keputusan untuk bisa dilakukan terminasi segera ya, tapi itu bukan merupakan salinan ya. Jadi sepsis pasti dilakukan persalinan, tidak ya. Nah, bukan persalinan secara SC, kita lakukan juga pencegahan sepsis maternal ya. Misal dengan membersihkan badan krosidin sebelum operasi aktif ya, memungkinkan mencukur rambut pubis, hindari pemberian vaginam yang pemeriksaan vaginal yang tidak penting ya. Misalnya setiap kan karena dia elektif maka di VT tiap 8 jam ya, nggak perlu ya. Hindari instrumentasi sama seperti tadi ya, tidak penting pada persalinan ya. Terus usap kulit dengan agen antiseptik sebelum operasi. Berikan antibiotik IV profilaksis ya 30 menit sebelum insisi ya, bukan 60 menit. Pemberiannya bisa pemberian injeksi cefoperazone ya, ceforaxim ya, itu bisa dilakukan. Pasti dengar antibiotiknya aneh banget ya. Iya memang itu antibiotik untuk pemberian profilaksis sebelum dilakukan SC ya. Terus hindari pengangkatan plasenta secara manual, penutupan kulit dengan staples, pertahankan kadar glukosa pada pasien dengan diabetes, dan pertimbangan menghentikan kateter urin lebih awal postoperatif. Biasanya kan kateter urin dipertahankan 12-24 jam. Nah, itu kalau bisa lebih cepat. Oke. Nah, pengelolaan sepsis pada kehamilan itu merupakan tantangan ya. Karena pengelolaan sepsis membutuhkan pendekatan dan pemeriksaan yang mendetail ya. Resusitasi ibu adalah kunci utama kesejahteraan janin. Upaya persalinan dini pada wanita sepsis tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sepsis. Jadi intinya adalah ketika ada pasien dengan tanda-tanda sepsis, baik pada saat hamil, saat infartu, saat postpartum, saat nifas ya, saat menyusui ya, itu tanda-tandanya demam tinggi, hipotensi, nadi tinggi ya. Terus udah gitu keluar cairan yang bukan darah gitu, berwarna kecoklatan, mungkin berbau ya. Terus ada gangguan kesadaran sama ibunya ya, berarti itu kita sudah curiga pada sepsis itu sendiri. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Intinya maksudnya tata laksana di rumah sakit saya tidak ceritakan panjang lebar, karena saya inginnya yang bisa dipahami oleh Namet dan Nakes adalah ini sepsis nih, ini harus dirujuk. Karena pertolongan yang cepat, tepat, itu akan membuahkan hasil yang lebih baik buat ibu hamil, ibu menyusui, ya, ibu postpartum, dan ini sepsis maternal. Mungkin itu, Bu.